Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk bisa hadir di majelis ilmu yang mulia ini, baik secara offline maupun online, yang semoga kehadiran kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh yang memperberat amal kebajikan kita kelak di akhirat, yang mana hari tersebut adalah hari yang hanya berguna iman dan amal saleh, tidak ada yang lainnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak berfaedah harta maupun anak-anak laki kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwasannya apa yang kita cintai, kita sukai, kita kumpul-kumpulkan dari harta benda maupun anak-anak kita, sekali-kali tidak memiliki faedah kelak di akhirat kecuali mereka yang datang kepada Allah berjumpa dengannya dengan hati yang sahih, dengan hati yang selamat dari kesyirikan, kemaksiatan dan berbagai macam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan dan panutan kita baginda Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunan Rasulullah alaihi salatu wassalam sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan malam yang baik ini kita lanjutkan bahasan kita dari kitab Iqadul Himmati Littiba'i Nabiyil Ummati sallallahu alaihi wasallam, menggugah kemauan untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini kita masuk pada perkara yang ketiga dari tiga perkara yang dijadikan oleh al-muallif sebagai landasan dan pondasi wajibnya mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh ayat di dalam Al-Qur'anul Karim mewajibkan kepada kita untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tiga bentuk. Yang pertama, apakah ayat itu menunjukkan perintah langsung untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang kedua, ataukah ayat-ayat tersebut menunjukkan balasan dan pahala orang yang mentaati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam? Dan yang ketiga, ataukah ayat-ayat tersebut merupakan ayat-ayat yang memberikan ancaman bagi mereka yang bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan di sini kita masuk pada perkara yang ketiga, yaitu ayat-ayat yang menunjukkan balasan, ancaman bagi mereka yang memaksiati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallif hafizahullah taala, aqibatul 'usatil mukhalifin, sanksi hukuman bagi mereka orang-orang yang bermaksiat kepada Rasulullah yang menyelisihi perintahnya. Al-qismu tsalitsu,
bagian yang ketiga, al-ayatul lati ishtamalat 'ala adh-dhammi wal wa'id min Allah liman 'asa amrahu wa amra rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ayat-ayat yang mencakup celaan dan juga ancaman dari Allah kepada orang yang bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi perintah beliau. Wa fiha bayanun ma a'addahu Allah lahum fi aqibatiha wa annaha ila sukhtillahi wan nari wal 'iyadhu billahi minan nar. Dan di dalamnya terdapat penjelasan akan balasan yang Allah sediakan bagi mereka yang bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berupa kemurkaan Allah dan nerakanya, wal 'iyadhu billahi minan nar, dan kita berlindung kepada Allah dari api neraka. Pada hal ini yang pertama, beliau menjelaskan dan mengingatkan kepada kita bahwa macam yang ketiga dari ayat-ayat yang menunjukkan wajibnya mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ayat-ayat yang berbicara tentang balasan atau sanksi atau ancaman atau celaan kepada orang yang bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan perintahnya, menyelisihi jalannya, meninggalkan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini beliau membawakan 8 ayat dari Al-Qur'anul Karim yang nantinya kita akan pelajari satu persatu, yang kesemuanya menunjukkan bahwasannya siapapun orangnya yang bermaksiat kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam mendapatkan ancaman berat dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang pertama tertuang dalam surat Al Imran ayat ke-32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul athi'u Allaha war Rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin." Katakanlah, taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Jika kalian berpaling, maka sesungguhnya Allah tidaklah mencintai orang-orang yang kufur. Qul athi'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Pada ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan melalui lisan nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat dan kepada seluruh umat beliau sallallahu alaihi wasallam untuk mentaati Allah dan mentaati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mengetahui ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin terwujud kecuali dengan mentaati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan dari sini para ulama menjelaskan bahwasanya barometer ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dinilai dari seberapa taat hamba ini kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita segala perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dari mulai akidah, dari mulai ibadah, dari mulai akhlak, dari mulai adab, sampai dalam hal muamalat, semuanya dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah beliau meninggalkan umat kecuali mereka di atas mahajjatin baydha lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik, di atas pondasi dasar yang kuat terang benderang, malamnya seperti siangnya, tidak ada keburangan, tidak ada pengaburan, semuanya serba jelas. Siapapun yang menyimpang dari mahajjah ini, dasar ini, niscaya dia akan tersesat, akan binasa. Dan tidak mungkin ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
itu akan terwujud kecuali dengan mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti dalam hal apa? Kata para ulama, fi aqwalihi wa af'alihi wa sairi ahwalihi, dalam ucapan beliau, dalam perbuatan beliau, dan seluruh seluk-beluk kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari sini kita mengetahui ma'asyiral muslimin bahwasannya para ulama dan mereka yang mengikuti dengan baik dari kalangan salafus salih di dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengikuti dengan hati yang jujur, dengan hati yang ikhlas, tanpa membeda-bedakan. Dalam artian, jika ini wajib dilakukan, jika hanya sebatas mustahab maka ditinggalkan. Mereka salafus saleh, pendahulu kita, di dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa melihat jenis hukumnya perbuatan tersebut, akan tapi mereka melihat dari sisi keutamaan yang terdapat di dalamnya. Yang kedua, mereka melihat dari sisi ketakutan yang ada dalam benak mereka akan menyimpangnya ketika menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di akhir ayat Allah mengatakan, fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Jika kalian berpaling dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari ketaatan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, fa innallaha la yuhibbul kafirin, maka sesungguhnya Allah tidaklah mencintai orang-orang yang kafir. Di sini diambil faedah. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwasannya bentuk perpalingan dari ketaatan kepada Allah maupun Rasulnya merupakan perbuatan kufur. Satu. Yang kedua, perpalingan ada dua macam. Perpalingan yang sifatnya sempurna, dan itu merupakan pembatal Islam. Al-i'radu an dinillah, la yata'allamuhu wa la ya'lamu bih wa la ya'malu bih. Berpaling dari agama Islam, tidak mau mengenal Allah, tidak mau mengenal Rasulnya, tidak mau mengenal ajaran Islam, tidak mau tahu, pembatal keislaman. Dan itu hukumnya kufur, mengeluarkan seorang dari agama, dari keimanannya. Dan jenis yang kedua, perpalingan yang setengah-setengah. Dan ini apabila dilakukan oleh seorang muslim, maka dia telah melakukan dosa besar, walaupun tidak sampai pada derajat kekufuran. Orang yang bermaksiat, baik dia melakukan dosa besar yang berupa minum-minuman keras, perzinaan, atau mungkin mencuri, atau yang lainnya, dia termasuk orang yang tidak mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala. Namun perbuatan pembangkangan ini tidak sampai mengantarkan pelakunya keluar dari agama, hanya sebatas terjatuh dalam kabairudz dzunub, yaitu dosa besar. Sehingga di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala seolah-olah memberikan kepada kita sebuah ancaman yang keras dengan bahasa, awas, jangan sekali-kali berpaling, baik berpaling dengan secara keseluruhan atau setengah-setengah, karena itu akan mengantarkan kepada kekufuran, dan siapapun yang terjatuh dalam kekufuran, Allah tidak mencintai dia. Kemudian yang ketiga, pada potongan ayat yang terakhir ini diambil hukum
bahwa siapapun yang berpaling kepada dari Allah, ya, dari Rasulnya secara mutlak, maka dia adalah orang yang kufur. Karena Allah menyebut la yuhibbul kafirin. Qala al-Imam Ibnu Katsir, Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan di dalam menafsirkan ayat fa in tawallau ay tukhalifu an amri, jika kalian berpaling, maknanya adalah jika kalian menyelisihi perintahnya. Fa inna Allah la yuhibbul kafirin, fadalla ala anna mukhalafatahu fi at-tariqi kufrun wallahu la yuhibbu man ittasafa bidzalik. Ketika Allah menyebutkan sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang kafir, ini menunjukkan bahwa perselisihan atau menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam melakukan atau menegakkan agama Islam fit thariq, di dalam beribadah kepada Allah, ini merupakan bentuk kekufuran dan Allah tidak mencintai orang yang tersifati dengan sifat kufur. Dan dari sini para ulama menjelaskan perlu dibedakan antara mereka orang yang terjatuh dalam dosa besar yang masih meyakini keharamannya dengan mereka yang terjatuh dalam dosa besar pula yang meyakini akan kehalalannya. Seperti kita sampaikan, melakukan dosa besar merupakan salah satu bentuk menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya para ulama menyebut bahwasanya setiap maksiat, khususnya dosa besar, itu adalah perbuatan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seorang yang melakukan dosa besar namun dia meyakini akan keharaman dosa itu, maka dia masih di atas imannya. Artinya dia bukan orang yang kafir, bukan orang yang keluar dari agama. Dan ini membedakan antara ahlu sunnah dengan mereka orang khawarij, orang yang memiliki pemahaman radikal. Sedangkan yang kedua, orang yang terjatuh dalam dosa besar namun dia meyakini kehalalan dosa tersebut, maka di sini dihukumi sebagai orang yang kufur, keluar dari agama. Mengapa? Mengapa terjadi perbedaan di antara keduanya? Yang satu meyakini masih haram dosa ini, yang satu meyakini ini sudah halal, tidak apa-apa dilakukan. Sebabnya karena iman definisinya adalah keyakinan yang ada di dalam hati. Para ulama menjelaskan al-imanu qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil jinan wa 'amalan bil arkan. Ucapan dalam lisan, keyakinan dalam hati, dan amal perbuatan yang dilakukan oleh anggota badan. Berarti iman mengambil porsi besar dari sisi keyakinan. Ketika seorang meyakini dalam hatinya sesuatu yang berbeda dari apa yang Allah perintahkan, maka ini mempengaruhi keimanan dia. Tidaklah Allah melarang dari dosa kecuali di sana ada dua perintah.
Pertama, perintah meninggalkan perbuatan haram itu, maksiat itu. Dan yang kedua, perintah meyakini haramnya maksiat tersebut. Dan itu termasuk keyakinan, iman. Ketika seorang meyakini maksiat itu halal, berarti dia tidak meyakini apa yang Allah perintahkan untuk diyakini. Apa itu? Haramnya maksiat. Ketika itu terjadi dalam diri seorang hamba, mengganti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keinginannya sendiri, disinilah letaknya terjatuh dalam kekufuran. Orang munafik amat sangat mudah mengucapkan syahadat. Begitu mudahnya mereka bertutur kata Islami. Bahkan mereka sholat 5 waktu. Bahkan mereka pun juga turut hadir dalam sebagian peperangan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Namun, apakah orang munafik dimasukkan surga oleh Allah? Tidak. Tempat mereka neraka, fid darkil asfal minan nar. Mengapa? Bukankah mereka mengucapkan ucapan-ucapan tauhid, syahadat, la ilaha illallah? Iya. Bukankah mereka melakukan amal-amal Islam? Iya. Salat iya. Bahkan zakat pun iya. Perang berjihad pun juga iya. Namun mengapa mereka dikembalikan oleh Allah ke neraka, fid darkil asfal minan nar? Karena mereka tidak memiliki keyakinan di dalam hati seperti yang Allah dan Rasulnya perintahkan untuk diyakini. Oleh karena itu, ya, urusan al-i'tiqad, keyakinan, ini merupakan urusan yang asas. Ya, walaupun seandainya ada seorang yang dia tidak pernah melakukan perbuatan maksiat, atau mungkin dia termasuk orang yang taat, dalam tanda kutip, salatnya ia lakukan, namun dia memiliki keyakinan kalau salat itu boleh-boleh saja, bukan wajib. Mencuri itu boleh-boleh saja, tidak haram. Sekalipun orang itu dalam pandangan kita baik, maka dia bukanlah orang yang mukmin, melainkan dia telah keluar dari keimanannya karena keyakinan yang ada dalam hati dia. Dan inilah yang dijadikan oleh para ulama sebagai barometer di dalam menilai hukum seorang hamba, apakah dia masih dalam keimanannya ataukah di atas kekufurannya. La nukaffiru ahadan min ahli al-qiblah bidzambin ma lam yastahillah. Kami tidak mengkafirkan kaum muslimin dengan sebab dosa, dengan sebab maksiat yang ia lakukan sampai ia menghalalkan dosa itu. Kemudian dikatakan oleh beliau, wa in idda'a wa za'am fi nafsihi anna muhibbun lillahi wa yataqarrabu ilaihi. Sekalipun seorang itu dia mendakwakan dirinya mencintai Allah dan mendekatkan diri kepadanya, hatta yutabi'ar rasula an-nabiyyal ummiyya khatamar rusuli wa rasulullah ila jami'i thaqalain al-jinni wal ins, sampai dia mengikuti Rasulullah, ya, nabi yang buta huruf, penutup para rasul, utusan Allah kepada seluruh jin dan juga manusia. Maksudnya di sini adalah tidaklah seorang dikatakan mentaati Allah walaupun dia mendakwakan dirinya sudah taat kepada Allah sampai dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti akidahnya, mengikuti ibadahnya, akhlaknya, adabnya, dan semuanya. Karena yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kompleks, semuanya ada.
alladzi law kana al-anbiya'u bal al-mursaluna bal ulul azmi minhum fi zamanihi ma wasi'ahum illa ittiba'uhu wad-dukhulu fi ta'atihi wattiba'u syari'atihi. Kalau seandainya para nabi, bahkan para rasul, dan di sana terdapat perbedaan antara nabi dan rasul. Kedudukan rasul lebih tinggi dibandingkan dengan kedudukan nabi. Bal ulul azmi, bahkan ulul azmi. Dan ulul azmi adalah level yang tertinggi dari kumpulan para rasul. Dan kita mengetahui ada 5 di sana. Fi zamanihi, yaitu apabila para nabi, para rasul dan ulul azmi itu masih ada di zaman diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada satupun perkara kecuali mereka semua wajib mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wattiba'u syari'atihi, dan mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya mereka para nabi, para rasul, para ulul azmi masih hidup di zaman diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka wajib bagi semua para rasul, para nabi ini mengikuti Rasulullah, mengikuti syariatnya, mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun itu Musa, sekalipun itu Isa, atau Nabi Ibrahim, atau nabi-nabi yang lainnya. Jika demikian, bagaimana dengan kita selaku umat beliau sallallahu alaihi wasallam? Maka dalam hal ini min babi aula, ya, termasuk perkara yang lebih utama untuk mengikuti dan mencintai serta mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat yang kedua diambil dari surat An-Nisa ayat yang ke-14. Allah berfirman, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha walahu adzabun muhin." Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dan menerjang batasan-batasan Allah, niscaya Allah memasukkan dia ke dalam neraka dalam keadaan kekal di dalamnya, dan baginya azab yang menghinakan. Ayat yang mulia ini amat sangat jelas ditinjau dari redaksi ayatnya, menunjukkan akan ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang bermaksiat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man ya'sillaha wa rasulahu, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududah, kemudian Allah memperkuat dengan firman-Nya serta menerjang batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada akhir ayat Allah katakan yudkhilhu naran khalidan fiha walahu adzabun muhin. Niscaya Allah masukkan dia ke dalam neraka, kekal di dalamnya, dan baginya azab yang menghinakan. Orang yang bermaksud kepada Rasulullah, Allah sediakan azab yang menghinakan. Allah jadikan neraka sebagai tempat kembali bagi dia. Ini adalah ancaman yang maknanya bahwasannya mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hukumnya wajib. Kita kaum muslimin dihadapkan dengan dua perkara, antara kita mentaati Rasulullah ataukah tidak.
Tidak ada yang ketiga. Karena di dalam mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti kita menerapkan syariat beliau sallallahu alaihi wasallam. Jika kita memaksiati beliau, tidak mau mentaatinya, berarti kita terjatuh dalam perkara-perkara jahiliyah. Semua perkara yang menyelisihi syariat Islam adalah perkara jahiliyah, dan setiap perkara jahiliyah itu berujung ke dalam neraka. Kita dihadapkan dengan dua pilihan. Imma kita ambil yang satu mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imma kita membangkang dan menyelisihi beliau, dan masing-masing memiliki dampak dan konsekuensi. Tinggal kita memilih yang mana. Dan nantinya disinilah yang nanti Allah mintai pertanggungjawaban dari kita semua. Seperti keadaan manusia sebelum Allah menciptakannya ada. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan dua pilihan kepada manusia, apakah mereka sanggup memegang amanat ini, yakni beribadah kepada Allah dengan menegakkan ketaatan kepadanya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, ataukah tidak? Yang mana Allah mengkhabarkan sampai-sampai apabila amanat ini diberikan kepada makhluk yang lain seperti gunung dan yang lainnya, mereka tidak mau untuk mengambil amanat tersebut, namun manusia mengambilnya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, apabila manusia mampu menunaikan amanah itu, maka dia akan menjadi makhluk yang paling mulia melebihi malaikat Allah. Namun apabila mereka tidak sanggup menunaikan amanah tersebut, dia akan menjadi makhluk yang paling hina dina dan lebih rendah daripada binatang. Apa yang terjadi? Manusia mengambil amanah ini, dan Allah pun mengambil dan mempersaksikan perjanjian tersebut ketika menanyakan kepada mereka dengan pertanyaan takrir, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini ada Rabb kalian? Bala, syahidna, iya, kami menyaksikan atas diri-diri kami. Artinya apa? Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengambil keputusan, demikian pula manusia pada waktu itu sudah memilih pilihannya untuk memegang amanah, maka kehidupan kita inilah yang menjadi ujian bagi diri kita masing-masing. Apakah kita sanggup menunaikan amanah ini ataukah tidak? Jika kita sanggup menunaikan amanah ini, niscaya kita akan menjadi hamba Allah yang paling mulia, tinggi kedudukannya melebihi malaikatnya. Namun jika tidak, kita akan menjadi hamba yang paling rendah tingkatannya melebihi binatang. Hidup seperti yang kita rasakan saat ini merupakan ujian, dan ini merupakan kesempatan emas dan terakhir bagi kita di dalam mempersiapkan diri mempertanggungjawabkan amanah tersebut. Dan masa dalam amanah ini adalah ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dihadapkan kepada dua perkara, imma kita mengikuti beliau, mentaati beliau, atau tidak. Jika kita mentaati beliau, maka jelas Allah janjikan surga, dan itu merupakan bentuk adaul amanah, menunaikan amanat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika tidak,
berarti kita siap-siap mendapatkan ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berupa neraka dan azab yang menghinakan. Kemudian dibawakan ucapan Al-Imam Ibnu Katsir, "Aili kaunihi ghayyara ma hakama Allah bihi wa dadda Allah fi hukmihi." Yakni disebabkan karena hamba tersebut mengubah apa yang telah Allah tetapkan hukumnya dan menentang Allah di dalam hukum. Wa hadza innama yasdaru an adamir ridha bima qasama Allah wa hakama bih. Dan ternyata ini sumbernya adalah ketidakadanya keridhaan dari apa yang telah Allah bagi dan apa yang telah Allah tetapkan dari hukum syariatnya. Walihada yujazihi bil ihanati fil adzabil alimil muqim. Oleh karena itu Allah membalasnya dengan kehinaan, ya, dalam azab yang pedih lagi kekal. Maksud dari ucapan beliau rahimahullahu taala bahwa orang yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya itu sebabnya karena ia tidak ridha dengan apa yang telah Allah tetapkan yang berupa hukum-hukum syariat ini. Tidak ridha dengan apa yang telah Allah bagi di dalam hukum-hukumnya, sehingga apa yang terjadi? Ya ta'adda hududah, dia melanggar hukum-hukum Allah, keluar dari hukum-hukum Allah, menerjang batasan-batasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal ketika seorang sudah mengikrarkan dua kalimat syahadat, artinya dia sudah muslim, berarti dia sudah siap menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah, pasrah, ngalah, ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu dikandung oleh kata muslimun. Muslimun ismul fa'il dari aslama yuslimu, berserah diri kepada Allah. Orang yang berserah diri kepada Allah namanya apa? Muslimun. Ditinjau dari makna bahasa, sehingga seorang muslim seharusnya dia menyerahkan seluruh jiwa dan raganya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia siap menerima apa yang Allah perintahkan, dan itu yang Allah ajarkan kepada kita. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Namun sungguh sangat aneh tatkala seorang berlabelkan muslim akan tapi ia tidak ridha dengan hukum dan ketentuan Allah. Aneh tidak? Aneh. Ketika Allah mewajibkan hijab, apa yang terjadi? Mengakal-akali ayat, mentakwil-takwil ayat, dan memahami dengan berbagai pemahaman kufur. Tujuannya apa? Lari dari hukum Allah. Itu menunjukkan ketidakridhaannya dia dari apa yang sudah Allah tentukan dari hukum syariat ini. Orang meninggalkan syariat Islam pun juga demikian, menunjukkan hatinya tidak ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula orang ketika meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatinya tidak ridha, belum ada bentuk pasrah diri, penyandaran diri kepada Allah secara totalitas. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia mencari jalan-jalan yang lain, yang akhirnya keluar dari hukum Allah, dari batasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang dimaksud oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Kemudian sebagai penutup, ma'asyiral muslimin, kita amati pada ayat di atas Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan uslubus syarat, ya,
gaya bahasa syarat, yang mana Allah mengatakan waman, yang ini dikenal dengan ismu syarat. Ya'si fi'lu syarat. Mana jawab syarat? Yudkhilhu nara, Allah masukkan dia ke dalam neraka. Apa faedah ketika Allah menggunakan uslubus syarat? Kata para ulama, di antara faedahnya pertama adalah menunjukkan akan keniscayaan dan kepastian apa yang Allah janjikan bagi mereka yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, yang berupa neraka dan azab yang menghinakan. Itu pasti. Kemudian yang kedua, ya, menunjukkan sekecil apapun itu kemaksiatan, penyimpangan dari apa yang Allah tentukan dan Rasul tentukan, itu berimbas akan mendapatkan ancaman dari neraka. Sekecil apapun, imbasnya ke sana. Ya, wa man ya'sillaha wa rasulah yudkhilhu nar. Siapapun yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian yang ketiga, ya, adalah peringatan bagi kita kaum muslimin untuk tidak bermudah-mudah di dalam berbuat maksiat kepada Allah atau kita bermaksiat kepada Rasulullah dengan meninggalkan perintah dan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini yang bisa kita sampaikan di pertemuan yang berbahagia ini, semoga bermanfaat. Allah taala a'lam bissawab, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.